Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, keluarga besar MTB wilayah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang sekarang tempatnya di Masjid Agung Soreang yang kita cintai, dan juga segenap para mustami'in mustami'at dimanapun berada, terkhusus para ulama dan para habaib yang kita semua mencintainya, mengagungkannya, dan kita mengharapkan curahan ilmunya, curahan keridhoannya, kasih sayangnya, barokahnya, cahayanya, asrarnya, madadnya, dan juga kelak syafaatnya di hari akhirat. Semoga kita mendapatkannya. Dalam pertemuan kali ini Abuya tidak akan panjang lebar, berhubung sekarang sudah jam 11:30 ya, kurang lebih. Ada waktu sampai jam 12 insya Allah untuk menyampaikan hal-hal penting, yaitu yang berkaitan dengan garapan setiap hamba Allah yang beriman, garapan setiap muslim dalam hidupnya. Yang pertama adalah menanamkan keyakinan dalam hati kepada Allah sebagai Tuhan yang hak, mengenal sifat-sifat Allah yang wajib adanya di Allah, yaitu 20 sifat yang mustahil adanya di Allah, yaitu lawan dari sifat yang wajib, dan satu sifat yang boleh adanya di Allah, yaitu berbuat atau tidak berbuatnya Allah kepada segala hal yang mungkin menurut akal. Dan juga membangun akhlak yang mulia dalam berhubungan dengan Allah, membangun cinta sepenuh hati, membangun ta'zim sepenuh hati, membangun ketawakalan, penyandaran sepenuh hati.
membangun syukur sepenuh hati kepada Allah atas segala kebaikannya, membangun husnudzon sepenuh hati, membangun kesabaran atas ujiannya, kesabaran di dalam ketaatan kepadanya, dan juga membangun keridhaan sepenuh hati kepada segala takdir Allah, dan juga membangun kerinduan kepada Allah Ta'ala dan segala sifat-sifat hati. Lalu juga membangun pengetahuan dalam arti memasukkan pengetahuan dari Allah, yaitu wahyu Allah, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lalu dijabarluaskan oleh para ulama-ulama Allah dengan kalam-kalamnya ulama, masukkan ke dalam hati sehingga hati mengenal kepada apa-apa yang difirmankan oleh Allah, apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, apa-apa yang diperancamkan oleh Allah, dan aturan-aturan Allah dalam hidup, dan mengenal kepada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya, perbuatan-perbuatannya, dan juga wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, segala gerak-geriknya yang agung, yang penuh dengan ridha Allah seluruhnya. Perjalanan hidup yang wangi, yang suci, yang agung, yang mana semua makhluk tidak ada yang membandingi, bahkan mendekati dalam keagungan kepada keagungannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Dan juga hati ini dibangun, dalam hati ini keyakinan kepada semua utusan Allah, terkhusus kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membangun cinta kepada semua para utusan Allah, termasuk para nabi juga. Membangun ta'zim dalam hati kita kepada beliau-beliau, membangun juga dalam hati kita baik sangka kepada beliau-beliau, membangun juga dalam hati kita ketaatan ya kepada aturan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membangun kerinduan ya kepada beliau-beliau, membangun juga ridha kepada apa yang beliau-beliau peraturkan ya kepada kita semua dalam hidup kita, dan juga membangun pujian-pujian kepada beliau-beliau, terkhusus kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan syukur ya kepada beliau-beliau atas segala jasa-jasanya.
Lalu juga keimanan yang harus dibangun adalah keimanan kepada para malaikat Allah, terkhusus malaikat yang 10, dan membangun kecintaan dan ta'zim kepada beliau-beliau. Lalu juga membangun keyakinan kepada semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para rasulnya, terkhusus kepada Al-Quran, dan kecintaan dan ta'zim kepada kitab-kitab Allah, dan kewajiban khusus kepada Quran, mengenalnya, memahaminya, lalu mengamalkan ajaran Allah yang termaktub dalam Quran tersebut, melakukan perintah-perintah Allah dalam Quran tersebut, menjauhi larangan-larangan Allah dalam Quran tersebut, dan juga menyebarluaskan Quran ini kepada siapapun, mewasiatkan kepada orang-orang yang ada di zaman kita agar terus melanjutkan apa yang kita garap dalam hidup daripada hal-hal yang tadi. Ini keyakinan yang harus dibangun kepada kitab-kitab suci. Lalu membangun juga keyakinan kepada hari kiamat, dan juga kepada akhirat, dan kecintaan kita, ta'zim, pengagungan kepada akhirat, dan kerinduan kepada akhirat, dan juga persiapan ya untuk agar kita hidup di akhirat kelak selamat dari ancaman api neraka, dari segala musibah di sana, segala bencana di sana, jauh dari murka Allah, dan kita bahagia di sana dengan mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayang Allah, dan dipertemukan oleh Allah dengan Allah. Diperlihatkan mata kita kelak ketika sudah di surga kepada zat Allah oleh Allah. Diperdengarkan telinga kita ini yang hina ini kepada firman Allah oleh Allah. Pertemuan teragung dan terindah, semoga kita mendapatkannya. Dan juga kenikmatan surgawi yang abadi, ya, derajat yang tinggi kelak di surga. Allah berkumpulan dengan junjungan alam Rasulullah SAW dan para nabi, para rasul alaihi wassalam, dan para wali, para ulama, para syuhada, para salihin radhiyallahu anhum ajma'in, dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat kelak akan dipertemukan ya sesamanya. Beda dengan dunia. Ya, kalau di dunia kan susah ketemu dengan tetangga juga. Apalagi beda desa, beda kecamatan dan sebagainya, karena keterbatasan kita ya. Kadang kita capek, kadang lagi lemes ya, tidak ada kendaraan, tidak ada fasilitas dan sebagainya. Tapi nanti di surga enggak gitu. Di surga itu oleh Allah segalanya serba kekuasaan Allah yang diperlihatkan, lebih menonjol. Kalau di dunia yang ditonjolkan oleh Allah kepada manusia, kalau di dunia adalah faktor penyebab, sehingga manusia harus diingatkan kepada hakikat, yaitu kepada Allah. Jangan sampai tertipu dengan faktor penyebab. Ya, itulah fungsi diutusnya para rasul alaihissalam dan diturunkannya wahyu, agar manusia tidak bertuhan bersandar kepada sebab, kepada faktor penyebab, ya. Ingat, agar manusia mengetahui, meyakini, mengagungkan kepada hakikat,
ya, kepada Allah, bersandar kepada Allah, walaupun kan faktor penyebab pun harus digarap. Itu di mana? Itu di dunia. Jadi kekuasaan Allah itu ya bagi umumnya manusia tidak bukti dalam kehidupannya. Ya. Menurut apa? Menurut alam hati umumnya manusia. Sehingga manusia umumnya bergantung kepada sebab. Ya. Beda dengan di akhirat. Kalau di akhirat lebih ditonjolkan kekuasaan Allah. Ya kan? Faktor penyebabnya oleh Allah disamarkan. Sehingga kalau nanti kertek hati aja, ya Allah, saya ingin ke istana yang di situ seketika, bisa hadir di tempat itu, dikasih burung yang begitu indah, kita naik burung langsung set, kan? Sehingga menjelajahi tempat-tempat lain yang jaraknya sekitar 70 dunia. Bayangkan 50 dunia, itu 50 dunia dalam riwayat hadis, sebagai riwayat hadis, ahli surga yang paling belakang masuk surga, yang ke neraka dulu paling belakang masuk surga, oleh Allah dikasih 50 luas, 50 kali lipat luas dunia, tanah surganya. Allah, ini ahli surga yang paling sengsara. Bukan berbicara yang tukang ngajinya, yang getol ngaji walaupun bari nunutan. Bukan. Bukan. Oh, getol baca Quran, rajin. Wah, banyak sedekahnya, sering haji umrohnya. Masya Allah, sering baca Qurannya, apalagi yang hafal, yang memahami dakwah dan sebagainya. Ini yang paling sengsara. Yang di dunianya maksiat melulu. Yang dia dimasukkan dulu ke neraka, dan dia paling akhir dikeluarkannya dari neraka oleh Allah. Bayangkan, ya? Lalu dimandiin dulu, atau bayangkan, hari kes jadi kerak neraka masih gak kumaha, ya? Dimandiin dulu, masuk ke lautan rahmat sebelum dimasukkan ke surga. Maka seketika berubah wajahnya. Wah, jadi dedek sampai rupa hati, itu kan? Nah, lalu dimasukkan ke surga. Itu yang paling akhir, lalu dipersilahkan. Itu surganya subhanallah luasnya seluas 50 kali lipat luasnya. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Semoga kita menjadi ahli surga. Mungkin banyak yang membayangkan begini, bagaimana mungkin saya punya tanah dikit aja, saya jarang menginjaknya. Bahkan saya punya tanah sampai saat ini hanya lihat sertifikatnya doang, suratnya doang, tidak pernah menginjakkan kaki ke situ. Bahkan kebun saya saja belum pernah saya jelajahi semuanya, kan? Nah, kadang-kadang rumah saya juga ada orang dari mulai bangun rumah sampai matinya tidak pernah dia ke belakang rumah, kan? Saking sibuknya, itu kan? Masuk rumah udah masuk kamar, besok pergi lagi kerja, tiba-tiba modal, sampai gak keburu tuh, keburu. Nanti di surga itu bisa dijelajahi semuanya. Kenapa? Kenapa itu? Bagaimana itu? Kan tidak mungkin di sini. Itulah. Kalau nanti di akhirat Allah lebih menonjolkan apa? Kekuasaannya. Faktor penyebabnya disamarkan. Kalau di dunia Allah lebih menonjolkan apa? Faktor penyebab. Sehingga kekuasaan Allah disamarkan oleh Allah Ta'ala dari hati orang-orang yang
ditakdirkan begitu oleh Allah. Enggak, tapi kalau bagi hati para nabi, hatinya para wali tidak. Sehingga para wali, para nabi terjadi dalam kehidupannya banyak khawarik lil adat. Khawarik lil adat itu adalah pembuktian kekuasaan Allah. Ya, pembuktian bagi para wali hal biasa. Hal biasa. Bagi para nabi yang disebut khawarik lil adat hal biasa. Hal biasa itu kan. Karena bukan beliau-beliau yang bikin, ini Allah yang membuktikan kekuasaannya. Gitu kan? Itu bagi kelas-kelas beliau, tapi bagi kita jangankan yang khawarik, yang adat saja kita banyak mentok. Itu hal yang adat saja, kan? Nah, bagaimana dengan khawarik? Nah, jadi kalau kelak di akhirat ya serba Masya Allah dibuktikan oleh Allah, kekuasaan Allah itu selalu terasa, selalu nampak. Kalau mau buah-buahan, kita punya taman luasnya seluas bumi. Taman kita ada taman buah-buahan umpamanya, kan nggak bisa dibayangkan bagaimana mungkin kita bisa menjelajahinya, tapi nanti tidak. Pandangan kita bisa melihat sampai ujungnya. Pendengaran kita bisa mendengar sampai ujungnya. Ya? Lalu sampai-sampai buah-buahan itu dihadirkan ke kita tanpa capek. Langsung apel ke dia. Di situ ada anggur. Nah, tapi bukan apel dunia, bukan anggur dunia. Itu cuma nama doang, atau ada keserupaan dalam sebahagian umpamanya, kan? Tapi tidak sama rasanya, segalanya tidak sama. Bahkan setiap makan, dari makan yang pertama, ngunyah yang pertama kepada kunyahan dan telanan yang kedua itu anehnya jadi tambah nikmatnya. Kalau di dunia kan enggak, semakin banyak kunyah capek, bener tuh. Semakin banyak yang ditelan, gitu kan, semakin mengurang nikmatnya. So, di mana patuangan geus wareg, dibere deui teh, gitu kan. So, jangan tuang, hilang nikmatnya. Kalau di sana bukan. Jadi ditambah nikmat, ditambah nikmat. Jadi begitu tambah makan, suapan, telanan, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Terus. Jadi gak ada, tidak ada apa namanya ya, tidak ada kenyangnya, gak ada. Gak ada kenyangnya dan juga gak ada capeknya, gak ada, ya. Dan diganti-ganti nikmatnya dan ditambah-tambah nikmatnya, sudah tidak terbayangkan sekarang ini, tidak terbayangkan, ya. Allah. Termasuk nikmat jima, 17 tahun ke atas, 23 tahun ke atas lah. Oh itu, jadi kalau sudah jima satu kali itu di dunia gimana? Ngaleh-leh. Tantang sama wanita, angkat tangan. Angkat tangan, mesin kumis segede kieu ge, ngaleh-leh. Ya. Gak bisa, gak kuat. Nikmatnya mengurang, gitu kan? Walaupun dikasih kuat, tidak seperti yang pertama, ya? Yang kedua, apalagi yang ketiga, pehong sia, gitu kan? Kalau di surga bukan. Masya Allah, itu bercinta dengan satu bidadari saja, itu bisa ratusan kali. Kedua kalinya tambah nikmat, dua kali baru keluar dari istana yang ini, dari istana yang itu sudah di gupayan deui. Tidak langsung
secepat kilat, gitu kan? Gitu. Itu bukan satu kali. Masya Allah. Begitu keluar lagi di surga yang itu sebelah sana. Makanya kalau orang yang tidak dengar tentang surga itu bagaimana, dia gak akan terpikat dengan surga. Ya? Tidak akan terpikat dengan surga. Orang yang tidak tahu tentang surga tidak akan terpikat. Orang yang tidak terpikat dengan surga ini orang yang sangat budek gitu, super budek gitu kan. Ya. Untuk sampai ke surga harus bagaimana? Ngaji ke ulama, kaji kitabnya Allah, kaji sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkan. Tapi saya ripuh ngamalkeun teh, paksakeun satu saja jampe nanti ya. Mun hayang sukses embung sungkan paksakeun geus gitu kan. Kitu jampe nanti jang paksakeun we, paksakeun. Mau ngaji paksakeun, mung salat paksakeun, mung maca Quran paksakeun, mung salawatan paksakeun, mung barang bere paksakeun. Kitu sagala ibadah kudu dipaksakeun. Kudu dipaksa. Moal bisa. Aya yang menang nikmat surga mah da kudu ku ilmu jeung amal, teu bisa. Ya, eueuh deui carana iwati ku ilmu jeung amal. Ilmu kudu diteangan, amal kudu digarap, gitu kan? Ngan sakitu resep asup ke surga ngan sakitu. Ya. Allah. Dah, itu membangun keyakinan, ya. Yang pertama. Yang kedua, dalam hidup ini garapan setiap mukmin dan muslim adalah mengamalkan, ya, ilmu agama. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu agama setelah mencarinya, mendapatkannya. Itu garapan yang kedua. Jadi kaditu kadieu teh ngaji amal, ngaji amal, ngaji amal. Cek urang Sunda mah ngaji prak. Naon? Ngaji prak. Di mana wae kudu bisa ngaji prak. Ngaji prak, ngaji prak, ngaji prak gitu kan. Ulah ngaji wungkul, ulah prak wungkul aja. Ngaji ilmuna heula, geus kitu tuluy prak. Praktekna ngaji prak gitu kan. Ya. Itu garapan setiap muslim dalam hidup. Jangan pernah ya keluar dari garapan itu. Jangan pernah keluar dari garapan itu. Nah, di dalam ilmu Allah, aturan hidup setiap muslim oleh Allah diatur, ya. Satu, ada yang garapan hidup pengamalan tersebut hubungannya khusus dengan Allah. Kedua, ada yang hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Allah Ta'ala bikin aturan, kewajiban, ya, dan hak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tibankan kepada semua manusia dan bangsa jin. Satu, kewajiban. Kedua, hak. Setiap kita punya kewajiban kepada diri kita dan kepada sesama. Setiap kita juga punya hak, ya, punya hak. Hak atas diri kita, hak atas sesama kita, punya hak. Maka segala hubungan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijalankan dengan benar. Segala hubungan yang berhubungan dengan sesama makhluk juga harus dijalankan secara benar.
Nah ini garapan hirup, ya, garapan hirup. Semuanya harus jalankan, semuanya harus jalankan. Keimanan, ya, harus dibangun, diamalkan dalam hati. Bagaimana mengamalkan iman ini, kan? Sikap kita kepada Allah, kepada para rasul alaihissalam, kepada para malaikat alaihissalam, kepada kitab-kitab suci terkhusus kepada Al-Quran. Bagaimana sikap hati kita juga kepada akhirat, kan? Lalu kepada takdir tadi, ya, pada takdir keimanan itu, bahwa segala suatu perkara makhluk semua sudah ditentukan oleh Allah, itu namanya takdir. Kita harus ridha kepada takdir Allah, ya. Nah, ini hubungan dengan Allah. Lalu hubungan yang sifatnya adalah selain daripada iman, yaitu pengamalan-pengamalan. Pengamalan-pengamalan baik yang diamalkan oleh hati maupun yang diucapkan oleh lisan maupun yang dilakukan oleh jasad, yang hubungannya dengan Allah saja. Kita harus menjalankannya. Tidak boleh melalaikan hal ini. Baik itu dari mulai ngaji sampai melakukannya, sholat contohnya, saum contohnya. Ini khusus dengan Allah, ya, haji, tafakur, lalu juga zikir, lalu juga baca Quran, ya, warna-warni kalimah thayyibah. Nah, yang hubungannya ini dengan Allah, lakukan kita. Tapi tidak hanya itu saja. Garapan setiap muslim tidak hanya itu saja. Di satu sisi juga setiap muslim dalam hubungan dengan sesama makhluk harus menjalankan kewajibannya masing-masing. Ya, kewajiban kita terhadap diri kita, kewajiban kita terhadap keluarga kita, jalankan. Jangan merasa kita benar duduk di masjid terus, hafal Quran terus, wirid terus, tapi istri tidak penuhi ke hak-haknya, penuhi istri hak-haknya. Ingat, kebutuhan makan istri, kebutuhan makan anak, minumnya, pakaiannya, bahkan istri juga harus ditidurin, ya, harus tidurin istri juga. Ingat tuh, ya, kadang itu kalau laki, istri juga harus dididik oleh kita, dinasihati, diarahkan. Tidak boleh pakem, tidak boleh diem gitu kita, ya, nggak boleh. Ini adalah ibadah, ini perintah Allah. Kita cari duitnya untuk membiayai istri kita, anak kita, ya, kebutuhan makannya, minumnya, kesehatannya, pakaiannya, tempatnya, itu kan? Juga untuk bekal ibadahnya atau bekal pesantren anak dan sebagainya. Kita cari duit untuk itu, untuk pergi hajinya, untuk umrohnya, itu ibadah semua, ibadah semua Allah, ya. Jadi kita harus cari duit, ya, kita harus cari rezeki, bukan cuma untuk kita saja, tapi untuk keluarga kita, yang mana mereka punya hak atas kita. Artinya kita punya kewajiban untuk mereka. Nah, ini harus digarap, sehingga yang makmur bukan masjid doang, pasar pun bisa makmur, sawah bisa makmur, kebun bisa makmur. Jangan dianggap ajaran Islam itu hanya memakmurkan masjid saja, tidak. Apakah Allah tidak mengajarkan kepada setiap hambanya agar menjalankan kewajibannya kepada sesamanya, di antaranya menafkahi istrinya, anaknya dan sebagainya. Dan salah satu caranya adalah kasab usaha, baik di mal, di pasar, di sana, di sini, di kantor itu, kantor ini. Ya. Demi apa? Demi menjalankan perintah Allah semua. Eces itu,
Eces ente gitu. Jelas ente itu. Jangan dianggap bahwa orang yang kerjaannya baca Quran melulu siang dan malam, istrinya tidak pernah diajak bicara, anaknya tidak pernah diajak ngomong, wah ini orang yang soleh banget. Enggak, itu kebangetan goblok. Kebangetan apa? Kebangetan goblok, itu bukan kebangetan bang. Kalau dia punya kewajiban. Bukankah Rasulullah SAW sering ngobrol dengan istri-istrinya, bercanda, bermain, balap lari dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, onta-ontaan, ya, bersama cucunya Sayyidina Hasan dan Husain alaihi wassalam radhiyallahu anhuma. Ingat, ngobrol dengan sahabat. Rasulullah masuk ke pasar, para sahabat juga di pasar. Rasulullah yang sengaja bikin pasarnya, mengatur urusan pasar juga. Rasulullah mengatur urusan tata letak perumahan sahabat di Madinah. Allah, Rasulullah. Bukankah begitu dalam tarikhnya? Bukankah begitu dalam riwayatnya? Rasulullah juga mengajarkan tentang ilmu kesehatan. Rasulullah mengajarkan tentang ilmu organisasi, tentang ilmu berpolitik, ilmu siasat, ilmu cara memimpin rakyat dan sebagainya. Bayangkan, bukankah khulafaur rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain, beliau adalah orang-orang yang mampu mengatur pemerintahan rakyatnya semuanya, bukan hanya di Hijaz saja, bukan Mekah Madinah saja, tapi mencakup seluruh negara-negara yang saat itu ada dalam pimpinan khalifah. Bayangkan, siapa yang mendidik khulafaur rasyidin sehingga hebat seperti itu? Semuanya yang mendidik hanya Rasulullah. Oh, jadi kalau yang mendidik Rasulullah berarti keilmuan yang Rasul ajarkan, gitu kan? Bukan sekedar ilmu salat saja, iya. Bukan sekedar ilmu bersuci saja, iya. Bukan sekedar ilmu zikir saja, baca Quran, iya. Bukan sekedar saum, zakat, haji saja, iya. Bukan hanya memakmurkan masjid saja, iya. Ingat, kalau ajaran Islam hanya memakmurkan masjid, tidak akan ada pasar di zaman Nabi. Tidak akan ada sahabat yang bercocok tanam, ya. Nggak ada. Eces ente. Allah. Jangan dianggap bahwa ajaran Islam itu pakem. Wah, Quran melulu, enggak. Ajaran Islam itu Masya Allah, sewaktu-waktu khusyuk kepada Allah. Ingat, sewaktu-waktu hubungan dengan sesamanya juga indah. Tapi semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Ini catatannya, ya. Coba Rasulullah SAW balap lari dengan sahabat. Balap lari, ya. Rasulullah SAW belajar seredan dengan sahabat. Seredan. Hah? Sahabat ada balap kuda. Ini Rasul. Terutama dengan keluarga beliau sendiri. Jangan dianggap Rasul itu wah di masjid aja melulu. Enggak. Rasulullah itu manusia yang sangat asyik, yang sangat indah. Indah dilihat, indah didengar, indah dicium, indah diraba. Pokoknya indah segalanya. Itu Rasul. Dari tua, muda, anak-anak semuanya, hatta binatang sekalipun, hatta benda mati sekalipun ingin selalu dekat dengan Rasulullah. Itu saking indahnya Kangjeng Nabi. Indahnya. Pakaian Nabi tidak mahal-mahal, tapi subhanallah, dari kegantengan Nabi yang tidak ada yang membandingi kegantengannya, hatta kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam itu yang menguasai, ya, 1/4 ahli bumi. Kegantengan Rasulullah SAW menguasai seluruh ahli bumi. Ingat, aroma wangi Nabi itu tercium dari kejauhan. Bayangkan, tercium di mana Nabi ada. Allah.
Wajah Nabi memancarkan cahaya. Senyum Nabi yang sangat menarik, cekurang mematak coploknya jantung. Kalau Nabi senyum, Masya Allah. Para sahabat yang 100 sekian puluh ribu jumlahnya, kalau kumpul dengan Nabi, bayangkan, yang dekat yang jauh mendengar suara Nabi sama. Sama, mendengar suara Nabi sama. Bayangkan, begitu menakjubkan. Dan setiap sahabat yang hadir semua merasa diperhatikan oleh Nabi, merasa semua dilihat oleh Nabi, merasa semua diajak senyum oleh Nabi. Karena Nabi itu kalau berbicara dengan sahabat bukan gini aja ke salah satu orang atau ke satu jihad, tidak. Nabi selalu lihat sana, selalu kalau senyum kaditu kadi. Kan? Allah. Semua orang merasa dekat dengan Nabi. Semuanya. Gak ada istilah, oh ini sahabat senior, ini paling gitu kan, oleh Nabi diistimewakan. Enggak, Nabi itu semuanya diistimewakan, semuanya dihargai, semuanya dihormati, semuanya disayangi, semuanya dicintai, disapa. Allah. Coba rumah-rumah sahabat dikunjungi oleh Nabi satu-satu. Masuk ke rumah sahabat ini, nanti masuk ke rumah sahabat ini, masuk ke rumah sahabat ini. Masya Allah. Orang kaya, orang miskin diperlakukan oleh Nabi sama. Nabi duduk dengan orang kaya, apa dikira Nabi tidak sering duduk dengan orang-orang miskin? Nabi sering duduk dengan orang-orang miskin. Allah. Jadi semuanya para sahabat Nabi ya menerima ajaran Rasulullah SAW seluruh level, seluruh tingkatan dengan ajaran yang sama. Kalau kita kan bikin pendidikan harus ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kan gitu kan. Kalau kita ngajarin ilmu kelas 6 ke kelas 1 bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kelas 1 nggak akan bisa menerimanya. Ilmu kelas 1 dikasihkan ke kelas 6. Gimana? Itu menyanyiakan waktu, kan? Cetek gitu kan? Tapi Nabi, anehnya Nabi itu semua yang belajar di Kangjeng Nabi SAW tidak ada istilah kelas. Coba yang ngumpul dengan Nabi dari yang tua, muda, perempuan di sebelah belakang kayak gini nih, perempuan di sebelah belakang dengan Nabi. Ya, terus anak-anak bersama Nabi. Pokoknya siapa yang lebih dulu duduk, walaupun anak-anak nggak ada yang pernah disingkirkan. Kalau sekarang kita bolon saya makan itulah mundur. Ya. Atau umpamanya ini orang-orang yang sifatnya umpamanya ini mah orang-orang jalanan umpamanya itu mah gemel halik itu kan, nggak ada, tidak ada. Yang baru masuk Islam, yang sudah lama masuk Islam, Allah, tua, muda, siapa yang paling dulu duduk dekat Nabi? Sudah, itu haknya, itu haknya. Allah. Walaupun Nabi di dalam sebagian riwayatnya beliau menyampaikan ketika dalam membangun saf sholat, di mana anak-anak posisinya di mana gitu kan, yang sudah gede posisinya anak-anak di belakang, posisi yang sudah gede di mana? Di depan. Tapi pada buktinya ketika kumpul dengan Nabi, kan, subhanallah, anak-anak ingin dekat dengan Nabi. Tidak pernah Nabi menyingkirkan, ini anak-anak di sana ya, enggak. Oleh Nabi disapa sama. Allah dan Allah. Nabi tidak pernah menolak kalau salaman. Ini karena anak kecil, enggak, bolon gitu, kan? Sehingga ajaran Nabi itu diserap oleh semua lapisan dengan sama. Sehingga semua sahabat bisa mengamalkannya sama.
Allah. Yang baru masuk Islam tertarik oleh yang sudah lama masuk Islam, ya. Amaliyahnya, akhlaknya segala macam, sehingga yang sudah lama menjadi figur bagi yang baru masuk Islam. Tapi kan semuanya melihat Nabi yang bertemu dengan Nabi itu, ya. Sehingga mengambil kecukupan dengan melihat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua mengikuti Nabi. Akhirnya memfotokopi Nabi, ya kayak Nabi. Akhirnya semuanya, tuanya kayak Nabi lah, anak-anaknya kayak Nabi, semua jadi kayak Nabi semua. Allah. Dalam waktu yang singkat, apakah pernah kita mendengar ketika Nabi berbicara, ya, di hadapan para sahabatnya yang di situ orang tua ada, anak-anak ada, bayi juga ada, laki juga ada, perempuan ada, lalu Nabi mengkelas-kelaskan? Oh tidak, fahami oleh kita semuanya, ya, fahami oleh kita semuanya. Walaupun Nabi dalam sewaktu-waktu ketika secara khusus bertemu dengan seseorang, ya, bertemu dengan seseorang, Nabi memberikan keilmuan kepada orang tersebut yang secara khusus itu sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kemampuan dia. Dan yang dikecualikan adalah ketika Nabi mau menyampaikan perkara yang rahasia. Ilmu yang kelas tinggi ini mah, ilmu asror yang kelas tinggi, oh itu tidak sembarang. Tidak sembarang, itu hanya sebahagian saja yang oleh Nabi dipilih menjadi orang-orang yang memegang rahasia, disebut ashabus sir, ya. Ini ashabus sir, pemegang rahasia. Ada lagi sebagian sahabat yang oleh Nabi dikasih ilmu yang artinya ini ilmu yang luar biasa, ya, yang tidak termasuk kepada ilmu syariat ini, ya. Ini ilmu-ilmu yang khusus. Nah, adapun ilmu syariat semuanya oleh Nabi diajarkan kepada semuanya, ya. Masya Allah, di satu majelis yang sama. Allah. Nah, salah satu ada kekurangan di kita. Salah satu ada kekurangan di kita ketika kita mengajarkan keilmuan kepada murid-murid, mengajarkan Islam kepada murid-murid. Salah satunya, ingat nih, ini salah satunya. Salah satunya kita tidak kita memisah-misahkan kelas-kelas mereka. Ini salah satunya, sehingga kita hanya bisa ketemu dengan yang kelas Ma'had Ali saja, tidak bisa interaksi, ya, dengan kelas 6 umpamanya. Hanya kelas 6 saja, tidak bisa interaksi dengan kelas 5. Dengan yang baru masuk kelas tamhidi, kelas tamhidi tidak pernah ketemu dengan Mbah Yainya, nggak pernah menerima ajaran dari Mbah Yainya, hanya menerima ajaran dari muallim-muallimnya, gitu kan? Jadi ini salah satu kekurangan. Salah satu kekurangan. Kalau ulama-ulama dulu kan nggak begitu. Ulama-ulama dulu, ya, nggak begitu. Allah, sehingga cepat keilmuan anak-anak ini, cepat. Ya. Keilmuan anak-anak ini cepat. Allah. Semuanya merasa dekat dengan Mbah Yainya. Hatta yang baru masuk pesantren, kan? Itu cara-cara dulu. Kalau cara-cara sekarang nggak ada yang kurang ini, yang harus dibenahi ini. Ini harus dibenahi ini. Artinya kalau kita menjadi kiai, kita menjadi suri teladan bagi murid-murid kita, kita harus bisa menyamakan semuanya. Ya, artinya ditempatkan di posisi yang sama semuanya. Ya, sapaan kita kepada mereka, sikap kita kepada mereka, hatta kepada anak kecil.
Ya, hatta kepada anak kecil. Ingat, tidak melihat oh ini mah orang kaya, ini mah pejabat, enggak. Tapi kita harus bisa menyamakan semuanya. Allah, 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 Allah. Itulah yang diajarkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya terwarisi ya, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkannya dalam hidup sampai kita menghadap Allah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga keluarga kita, keturunan kita semuanya menjadi ahli iman, ahli takwa, ahli dalam mengikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahirnya batinnya, dan semua menjadi ahli husnul khatimah. Dan di akhir pertemuan ini Buya mendapatkan kabar duka ya, bahwa salah satu banser Bandung Selatan yaitu Bapak Encu Suryaman ya, tadi barusan tadi ini meninggal dunia ya, Bapak Encu Suryaman. Beliau subhanallah aktif, sudah tua ya, tapi beliau aktif terus. Berhentinya itu karena sakit. Aktif beliau, ikut hadir di berbagai acara, ikut juga dalam giliran kamling di pesantren ya. Masya Allah ya. Itu Bapak Encu subhanallah, beliau sering sekali minta nasihat, minta doa lewat voice note. Ini barusan dilihat, ini yang terakhir kalimat dari Bapak Encu itu ya, yang terakhir jawaban dari Buya untuk beliau. Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosanya, dan semua yang ikut berjuang di jalan Allah bersama Abuya dan keluarga dan murid-murid Abuya dan keturunan sampai akhirnya semua dijadikan ahli surganya Allah, tanpa dihisab dulu, tanpa diadab dulu, mendapat syafaat junjungan alam Rasulullah SAW. Alam barzakhnya dijadikan taman surga semuanya ya, dan juga ditinggikan derajatnya setinggi-tingginya. Keluarga dan keturunannya semoga dijadikan ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan semuanya di dunia dan di akhirat. Ila ruhi Bapak Encu bin Encu Suryaman. Al-Fatihah. Para jamaah yang mulia, hari Ahad sekarang pengajian bulanan di Makom Pangersa Apa di Jelegong, pagi-pagi sampai zuhur di Haturanan Linggih sadayana. Hari Ahad sore Buya ada jadwal di mana? Di pasar sorean. Siap, kompak. Asar. Malam Senin Buya ada acara di Sabilulungan bersama keluarga besar Pondok Pesantren Dalwa ya, dalam menghadiri acara haul pendiri Dalwa, yaitu Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah ya. Itu tempatnya di mana itu teh? Lapangan ya, di lapangan Sabilulungan. Nah di situ kompak semuanya ya, dari mulai pada maghrib karena waktunya nggak sampai larut malam, waktunya mungkin sampai jam 10-11 sudah selesai. Jadi semuanya kompak hadir. Siap? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.